Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join lagi di Kerubium Weekly Online Worship kita pagi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir lebih awal, bahkan yang sudah hadir tepat waktu tadi ya. Dan saat ini kita akan mulaikan Weekly Online Worship kita. Sebelumnya, mari kita berdoa dalam hati kita. Kita akan nyanyikan lagu buka kita dari lagu Sion edisi lengkap nomor 172 di seluruh dunia nyata. Di seluruh dunia nyatalah kedatangan Tuhan dekat sudah. Kita Oke, minta maaf. yang menunggu sudah Sepertinya jaringan di tempat Miss lagi kurang stabil karena cuacanya kurang bagus. Miss coba sekali lagi ya.
Dan untuk doa buka oleh Faith Ponda. Kepada Faith disilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sudah menyertai kami sampai saat ini. Dan sekarang Tuhan kami datang kepadamu dan kami memulai ibadah weekly online worship kami. Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca bisa membuat kami untuk lebih dekat kepadamu dan biarlah firman yang kami baca bisa kami bagikan kepada orang lain dan bisa juga kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, Faith. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti 2 lagu pujian. Lagu pujian yang pertama oleh Senoya dan lagu pujian yang kedua oleh Waslin, dan dua-duanya akan dibawakan dalam bentuk video. Nah, sebentar ya. Bisa akan putarkan. Ya, jaringannya Miss benar-benar kurang bagus hari ini. Sorry, sebentar ya Miss coba lagi. Aku ada sahabat terindah bagiku, teman yang setia amat, yang kasihnya sungguh. Ia tak akan tinggalkan asal aku setia. Aku hendak ke surga serta Tuhan. Acap kali ku jatuh, sebab aku lemah. Tapi Tuhan kuatkan aku, ku pasrah padanya. Dengan penuh kasih sayang aku dipimpinnya. Aku hendak berjalan serta Tuhan.
Terima kasih untuk lagu pujian dari Venoya dan juga instrumen dari Wise. Puji Tuhan untuk dua lagu yang bisa menguatkan iman kita semua. Dan saat ini kita akan berdoa kelompok. Untuk doa kelompok, Miss akan bagi ke 3 kelompok. Ada Venoya dan Nikto yang akan memimpin satu kelompok ya. Atau boleh satu orang lagi bantu Miss di breakout room, boleh friendly bantu satu grup lagi. Ya, boleh. Ya, boleh. Oke, terima kasih ya. Oke, di grup 1 dengan Miss, room 2 nanti dengan Nikto, room 3 dengan Friendly, dan room 4 dengan Kakak Fenoya. Oke, silakan berdoa di grupnya masing-masing. Setelah selesai berdoa, boleh kembali ke main. Baik, semuanya terima kasih yang sudah berdoa. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Dan saat ini kita akan mengikuti pelajaran kita dari buku Michael Bertanya Mengapa bab 10 dengan judul Yesus akan segera datang dan akan disampaikan oleh Kakak Nikto Ferdinand. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang. Oke, saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah kelihatan screen-nya? Sudah. Oke. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang masih berlanjut dari buku Michael Bertanya dengan judul Yesus akan datang. Hari itu, Michael dan mamanya sedang duduk di sebuah taman dan sambil melihat keindahan dalam taman itu di mana terdapat beraneka ragam bunga yang berwarna-warni serta banyak jenis burung yang berkicau. Tiba-tiba Michael bertanya,
Mama, saya yakin Taman Eden di surga nanti akan jauh lebih indah dari ini semua. Ya, tentu akan jauh lebih indah dari ini semua, jawab mamanya Michael. Tetapi, untuk mendapatkan itu, semua anak-anak Tuhan harus menang untuk dapat melalui masa-masa yang sulit untuk menguji iman kita, kata mamanya Michael. Selama masa-masa sulit kita, Allah telah berjanji kepada kita sebuah nyanyian di malam hari. Apakah itu berarti kita akan bahagia bahkan di saat-saat yang sangat buruk, kata Michael. Ya, kata ibu. Setidaknya itu berarti Allah akan memberikan kita keberanian. Yesaya 30 ayat 29 berkata, kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Tapi, bagaimana kita bisa menyanyikan lagu-lagu bahagia selama pengalaman yang mengerikan seperti itu, meskipun jika Tuhan menyertai kita, tanya Michael pada mamanya. Allah menyatakan kepada Ibu White beberapa hal yang menarik tentang hari-hari terakhir di bumi, kata Mama Michael. Allah menunjukkan kepadanya bahwa sebelum Yesus datang, kegelapan yang pekat akan menyelimuti seluruh bumi. Orang-orang akan takut dan tersandung-sandung dalam kegelapan. Kemudian, sebuah pelangi akan membelah langit. Pelangi itu akan mengelilingi setiap kelompok kecil yang sedang berdoa. Umat Allah akan mendengar suara yang berkata, "Lihatlah ke atas." Mereka akan melihat pelangi dan mereka akan melihat Yesus. Waktu pembebasan mereka telah tiba. Ini akan menjadi waktu yang mendebarkan bagi mereka dan waktu yang menakutkan bagi semua orang. Segala sesuatu di alam akan dijungkir balikan. Tidak ada yang akan benar. Sungai-sungai akan mengalir mundur, awan gelap akan berbenturan bersama terhadap satu sama lain. Suara Tuhan akan berkata, sudah selesai. Suaranya menguncang seluruh bumi. Ini adalah gempa yang paling dahsyat yang pernah terjadi. Langit sendiri tampak terbuka dan tertutup. Gunung-gunung berguncang. Batu-batu berserakan di mana-mana. Terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Laut cambuk dalam kemarahan. Badai menjerit. Bumi terangkat dan membengkak. Keraknya pecah. Rantai gunung mulai tenggelam. Pulau-pulau berpenghuni menghilang. Pelabuhan tenggelam di bawah air. Pada saat yang sama, tembok-tembok penjara runtuh dan umat Allah yang telah ditawan dibebaskan. Kedengarannya luar biasa, kata Michael. Tidak heran orang-orang yang tidak mengerti apa yang terjadi menjadi ketakutan. Tiba-tiba, mereka mulai mengerti apa yang sedang terjadi, kata ibu. Dan mereka terlambat menyadari bahwa selama ini mereka telah berperang melawan Tuhan. Pada saat sebelum kedatangan Yesus yang kedua, akan ada kebangkitan istimewa untuk dua kelompok orang, yaitu yang pertama, bagi mereka semua umat Allah yang telah meninggal sejak tahun 1844, dibangkitkan untuk melihat Dia kembali dalam kemuliaan. Dan kelompok yang kedua adalah bagi mereka yang menyalibkan Yesus dan beberapa musuh-musuh terbesarnya selama berabad-abad. Mereka dibangkitkan untuk hidup kembali untuk melihat Yesus datang seperti yang dia katakan. Tetapi perbedaannya adalah pada kelompok kedua ini keadaan mereka akan terlihat sama seperti ketika mereka mati. Di sisi lain, meskipun umat Allah akan dibangkitkan sama seperti ketika mereka mati, mereka akan memiliki semua energi kesegaran dan energi seorang anak muda tanpa cacat atau celah. Di balik awan hitam yang gelap, sebuah bintang yang cemerlang muncul. Mama melanjutkan, sebuah perubahan yang luar biasa terjadi di atas umat Allah yang telah menantikan kedatangan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, wajah mereka pucat dan cemas. Sekarang, mereka bersinar dengan penuh kekaguman dan kasih. Awan menyapu, dan semua orang-orang benar dan orang jahat melihat sebuah tangan memegang loh-loh batu.
Loh itu terbuka sehingga orang dapat membaca perintah-perintah Allah. Mereka yang telah melanggar hukum Allah dan tidak memperhatikannya terhadap hukum itu menjadi ketakutan. Kemudian suara Tuhan berbicara dan mengucapkan berkat kepada para pemelihara hari Sabat. Ada teriakan kemenangan. Selanjutnya, sebuah awan kecil berwarna hitam muncul sekitar setengah dari ukuran tangan manusia. Umat Allah tahu bahwa itu adalah tanda bahwa Yesus akan datang. Mereka melihat awan itu semakin mendekat dan menjadi lebih terang dan lebih mulia. Langit menjadi cemerlang dan ribuan-ribuan malaikat. Tidak lama kemudian semua orang yang dapat melihat Yesus sendiri di dalam awan bersinar lebih terang daripada matahari di siang hari. Orang-orang jahat menjadi ketakutan dan bahkan umat Allah yang setia melihat sekeliling mereka akan mulai gemetar. Siapakah yang dapat bertahan? Mereka bertanya. Apakah yang mereka maksudkan adalah siapa yang dapat berdiri karena gempa bumi dan semua keributan yang terjadi di bumi? Michael bertanya. Saya pikir yang mereka maksud adalah siapa yang cukup baik untuk berdiri di hadapan Allah yang begitu berkuasa, kata Mama Michael. Karena suara Yesus menjawab mereka dan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Kemudian para malaikat mulai bernyanyi dan sukacita memenuhi hati umat Allah. Orang-orang jahat mencoba bersembunyi dari Yesus. Mereka mulai berteriak agar batu-batu dan gunung-gunung menimpa mereka untuk menutupi mereka. Mereka yang pernah menertawakan Yesus ketika dia tergantung di kayu salib, sekarang diam. Para imam dan penguasa mengingat peran yang mereka mainkan dalam penyalipannya, dan dalam ketakutan mereka mencoba untuk bersembunyi. Kemudian, Yesus memanggil semua umatnya yang setia, yang telah tertidur selama bertahun-tahun dalam kematian. Bangunlah, bangun, Yesus berteriak. Bangunlah, bangunlah, kalian yang tidur di dalam tanah. Dan mereka bangun semua orang benar yang pernah hidup dibangkitkan untuk hidup. Dari Adam sampai sekarang, sampai saat ini, mereka tidak akan pernah mati lagi. Anak-anak kecil yang telah meninggal akan dibawa oleh para malaikat dan ditempatkan dalam pelukan ibu mereka. Demikian juga orang-orang baik yang masih hidup di bumi ketika Yesus datang yang tidak pernah mati akan diubah dalam waktu yang lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan untuk mengeripkan mata. Allah akan memberi kita keabadian. Kita tidak akan pernah mati. Wow, kata Michael. Aku sudah tidak sabar menunggu. Aku juga, kata Mama setuju. Teman-teman dan orang terkasih yang telah dipisahkan oleh kematian akan berkumpul kembali. Orang-orang yang telah meninggal dalam keadaan mengasihi Allah dan percaya kepadanya akan naik ke surga terlebih dahulu. Kemudian, kita yang masih hidup akan diangkat bersama mereka dan semua akan menuju surga bersama-sama. Apakah kita akan melayang-layang di udara? Tanya Michael. Atau kita akan pergi ke surga dengan sebuah pesawat luar angkasa atau semacamnya? Saya tidak tahu, kata Mama dan Michael. Nyonya White berbicara tentang kita pergi ke surga dengan kereta yang menyanyikan Kudus, Kudus, Kudus. Saat naik ke atas menuju surga, dia menyebutnya kereta berawan. Lalu Mama Michael melanjutkan, saya tidak yakin apa artinya, tetapi dia mengatakan kereta itu bernyanyi saat bergerak dan para malaikat akan pergi bersamanya dan bernyanyi juga. Tentu saja, baik Yohanes dalam Wahyu maupun Nyonya White pada tahun 1800-an tidak akan tahu bagaimana menggambarkan sebuah pesawat luar angkasa. Jadi, kereta bisa berarti banyak hal, tetapi apapun itu, kita tahu bahwa itu akan jauh lebih canggih dari apapun yang pernah dibuat manusia. Tentu saja, kata Michael.
karena Allah lebih pintar daripada manusia yang pernah ada. Nyonya White mengatakan kepada kita bahwa sebelum memasuki kota Allah, kita semua akan berkumpul dan berdiri di sebuah lapangan yang luas dengan Yesus di tengah-tengahnya. Saya yakin kita semua akan dapat melihat Dia dari tempat kita berdiri, kata Michael. Tentu saja, kata mamanya Michael. Dan Yesus akan memberikan kepada kita lambang-lambang kemenangan. Apa itu lambang-lambang kemenangan? Tanya Michael. Baiklah, kata mamanya. Di bumi ini, kadang-kadang kita memberikan patung atau penghargaan atau piala kepada orang-orang yang telah mencapai suatu yang luar biasa. Oh, aku mengerti, kata Michael. Seperti pita biru dan sebagainya. Itu berarti bahwa kita adalah pemenang, kata ibu. Seperti itu. Seperti itu. Aku tidak tahu apa lambang-lambang kemenangan itu nantinya. Yesus juga akan memberi kita lambang kerajaan karena kita adalah bangsawan, putra dan putri dari Raja Alam Semesta. Dan ia akan memberi kita mahkota. Kita juga diberitahu bahwa ia akan memberi kita nama baru. Itu bagus untuk orang-orang yang tidak pernah menyukai nama mereka, kata Michael. Aku pikir, kata mamanya, bahwa kita masing-masing akan memiliki sebuah nama khusus yang akan menjadi rahasia antara Yesus dan kita. Karena ia mengenal kita lebih baik daripada orang lain. Ia akan dapat memberi kita nama yang benar-benar sesuai dengan kepribadian kita dan pengalaman-pengalaman yang telah kita alami bersama. Mahkota itu akan bertuliskan kekudusan bagi Tuhan di atasnya. Yesus juga akan memberi kita sebuah ranting pohon palem dan sebuah kecapi. Kemudian Yesus akan membuka pintu gerbang dan menyambut kita di kota itu. Dia akan menyambut Adam juga. Nyonya White memberitahu bahwa dia akan membawa Adam kembali ke Taman Eden. Yesus telah menyelamatkan taman itu yang dia ciptakan untuk Adam pada awalnya. Adam akan berjalan mengelilingi taman dan mengenali pohon-pohon yang sama dengan yang ia rawat pada awalnya sebelum semua dirusak oleh dosa. Yesus akan menuntut Adam ke pohon kehidupan dan memberinya makan dari pohon itu. Adam harus meninggalkan Eden karena Allah tidak ingin dia makan dari pohon kehidupan dan membuat dosa bertahan selama-lamanya. Tetapi sekarang, setelah dosa telah hilang, ia dapat makan dari itu dan hidup selamanya bersama Yesus. Wow, kata Michael, ini seperti segala sesuatu yang dikembalikan seperti semula sebelum dosa terjadi. Kata ibunya Michael, itu benar. Adam akan sangat gembira. Dia akan melemparkan mahkota di kaki Yesus dan memeluknya. Lalu kita semua akan menyanyikan pujian kepada Yesus dan kita manusia dari bumi akan menyanyikan lagu pembebasan. Alkitab menyebutkan nyanyian Musa dan anak domba. Para malaikat akan harus berhenti bernyanyi karena tidak ada orang lain yang bisa mengerti apa yang kita ketahui. Tidak ada orang lain yang telah diampuni dan dikasihi sebanyak seperti yang kita alami. Saya hampir dapat melihat kota itu, kata Michael, dan mendengar musiknya. Bayangkan saja kita akan dapat melihat Yesus. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman mempunyai kerinduan seperti Michael? Mau. Oke. Mau. Kalau saya sangat rindu untuk Yesus segera datang agar saya dapat bertemu Yesus. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah teman-teman semua rindu bertemu Yesus? Iya, rindu sekali. Rindu. Ya, Oke, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Nipto untuk cerita yang sudah kita dengarkan bersama. Jadi ceritanya tentang kedatangan Yesus ya. Jadi 1 bulan kemarin kita
membahas tanda-tandanya, apa yang akan terjadi sebelum Yesus datang ya. Tanda-tanda akhir zaman. Kemudian hari ini kita bisa dengar sama-sama bahwa ketika Yesus datang, sebelum dia datang akan ada orang-orang yang akan dibangkitkan, mereka yang percaya kepada Tuhan, yang menantikan kedatangan Tuhan, dan mereka yang pernah menyalibkan Yesus, ya, mereka akan dibangkitkan untuk melihat orang yang mereka salibkan adalah Tuhan, ya, adalah Allah, dan kemudian mereka akan diistirahatkan lagi ya untuk dibangkitkan pada hari penghukuman nanti. Dan pelajaran yang bisa kita dapat hari ini akan menolong kita untuk merindukan Yesus semakin kuat lagi. Kita rindu untuk menjadi bagian dari orang-orang yang akan memandang ke langit waktu Yesus datang. Kemarin-kemarin lagi heboh di beberapa negara bagian, termasuk di Australia, lihat aurora, ya. Ada beberapa negara di Amerika, di Alaska, dan di Australia ada beberapa kota yang bisa melihat aurora. Baru lihat aurora aja orang udah kagum ya, apalagi kita akan lihat kedatangan Tuhan. Dan sebelum Yesus datang, tadi kita udah dengar bagaimana bumi ini seperti akan digoncang ya, digoncang. Nah, beberapa waktu belakangan ini banyak berita bencana yang kita dengar ya. Nah, semoga setiap berita ini tidak mengagetkan kita, tapi membuat kita terus diingatkan, ayo siap untuk kedatangan Tuhan. Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Dan sambil kita menunggu kedatangan Tuhan, kita bantu mereka yang dalam menghadapi bencana ya. Contoh untuk umat-umat Tuhan yang ada di wilayah Sulawesi Utara ya, khususnya karena Gunung Ruang yang baru meletus ya beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang tahu, ada pengumuman mungkin di jemaatnya atau lihat di berita ya. Ini hal-hal yang akan lebih sering kita dengar lagi ke depannya ya. Nah, semoga tidak buat kita takut, tapi buat kita semakin siap untuk kedatangan Tuhan. Dan sambil menunggu, kita juga mempersiapkan, mengingatkan orang lain, ayo siap, Tuhan akan segera datang. Dan kita bantu untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Terima kasih sekali lagi, Kakak Nito. Kita akan tutup Weekly Online Worship kita hari ini. Kita akan nyanyikan lagu tutup kita dari lagu Sion edisi lengkap nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi.
doa tutup akan dibawakan oleh ya, doa tutup oleh Rab, dan kemudian dilanjutkan oleh Nick. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami sudah selesai acara weekly online worship kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga acara kami dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas hari ini, dan doa ini akan disambung oleh Nick. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah menyelesaikan weekly online worship kami pada siang hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan ajarkan kami kepada anak-anak-Mu, supaya kami boleh setia dan selalu menjaga iman kami, supaya bila mana Yesus datang untuk kedua kalinya, kami boleh dijemput dan boleh diangkat bersama-sama ke surga bersama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami sepanjang sisa hari ini dalam sekolah kami dan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dosa kami dan dosa kami. Amin. Terima kasih, Nikto. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah ambil bagian, dan kita akan ketemu lagi minggu depan.